Dan ini akan menjadi tim pertama Perserikatan. Ya, bukan perkara mudah. Ketika Persib mampu mencetak 3 gol, artinya Persib penampilannya sangat luar biasa. Satu target yang ingin dicapai juga Bojan Hodak nih bahwa ini gratis sama, cuma permasalahannya adalah dia kan cuma tinggal satu penggantinya. Nelson Lima akan dipinjamkan ke sana. Seperti halnya Halo Sadayana, Boboto, apa kabarnya, ya kan? Kumaha Damang. Kumaha Damang, baik-baik. Sekarang kita akan bahas Persib Bandung yang habis melawan Persita dengan skor 3-1. Betul. Di mana duet saya memakai baju Persib musim lalu. Musim ini belum dikirim, Bang. Belum dikirim. Jadi minta tolong teman-teman ya kan, bisa dikirim ke sini biar kita bisa pakai baju Persib Bandung, ya kan? Kalau ke sini kirim kaos hitam aja. Gimana kabarnya, Bang? Baik. Wah, ini prediksi Abang nih Persib Bandung sama Persebaya ini terus-terusan nih kejar-kejaran. Dan persaingannya yang sekarang jadi menarik, Kak. Kenapa? Karena persaingan ex-perserikatan semua. Selain Persib yang berpotensi juara paruh musim, walaupun saat ini masih Persebaya, nomor 3-nya Persija, nomor 4 PSM. Ya kan? Tim-tim legendaris semua yang punya basis supporter luar biasa. Ini artinya Persib punya gengsi untuk kemudian mempertahankan gelar juara karena targetnya back to back champion, dan ini akan menjadi tim pertama ex-perserikatan yang bisa melakukannya, karena sebelumnya yang bisa melakukan adalah Bali United. Nah, yang menarik kemarin nih, Bang, banyak yang memprediksi bahwa Persib akan menang mudah dengan Persita. Tapi kan Persita beberapa pertandingan ini on fire, Bang. Betul. Di mana Persib sempat cetak gol di menit awal, terus dibalas oleh Persita. Nah, menurut Abang pertandingan kemarin tuh berjalan apakah gampang atau memang sulit juga bagi Persib? Itu pertandingan yang sulit kan. Persib juga baru bisa kemudian tampil konsisten, tampil lepas justru setelah terciptanya gol David da Silva. Lagi-lagi David da Silva yang akan menjadi kunci di Persib gitu kan. Walaupun gol pertama cetak Beckham Putra, kemudian dibalas oleh pemain Persita. Setelah itu keunggulan 2-1 dibuat oleh David da Silva, dan saya pikir ini hasil yang cukup bagus. Setelah itu kemudian baru di babak kedua Tirone Del Pino. Persita juga tampil bukan main-main, atau artinya sangat merepotkan Persib, sampai kemudian Fatoni dapat kartu merah, baru kemudian mereka seperti game over kan, karena bermain dengan 10 pemain. Dan skor sudah 3-1. Betul, dan Persita ini kan salah satu tim dengan kiper terbaik, Kak Igor Rodriguez ini kan. Betul. Artinya membobol gawang Persita bukan perkara mudah. Ketika Persib mampu mencetak 3 gol, artinya Persib penampilannya sangat luar biasa gitu. Udah di hadapan dukungan Boboto kan. Betul. Nah, satu lagi pemain andalan Abang nih, yang kontribusinya semakin nyata terlihat ya, Tirone. Nah, semalam mencetak gol lagi, Bang. Ya, Tirone saat ini menjadi top scorer Persib. Gitu kan, top scorer Persib ya, total sudah mencetak 7 gol. Tirone Del Pino, bahkan David da Silva yang kemarin jadi top scorer Liga 1 dengan 30 gol masih di bawah. Itu terjadi karena sempat cedera panjang. Tapi bagaimanapun David da Silva tetap menjadi kunci dari Persib. Tapi yang menarik dari pertandingan kemarin adalah itu rekornya Luis Milla disamakan oleh Bojan Hodak. Dan Bojan Hodak juga dapat rekor baru tuh. 100 poin katanya. Iya, 100 poin bersama Persib Bandung. Artinya ini jadi modal dan motivasi buat Bojan Hodak membuat Persib ini konsisten. Karena kalau Persib bisa, setidaknya masih ada 2 pertandingan kan. Tandang lawan Persis Solo pada tanggal 28 kalau tidak salah, kemudian tandang melawan Bali United 7 Januari 2025. Kalau bisa clean sheet, tidak kalah, tidak ada kekalahan, sapu bersih, Persib akan menjadi tim pertama yang mencetak rekor separuh musim tidak terkalahkan. Sepertinya ini salah satu target yang ingin dicapai juga Bojan Hodak nih, bahwa ingin menyamai rekor dari Bayern Munchen, Bayer Leverkusen, betul. Tim anta beranta Bang, Arsenal. Jangan gitu dong. Itu tim luar biasa itu, tim invisible. Tapi 2004, sekarang nggak bisa diulangi. Tapi 2024 ada 4-nya ini seperti deja vu nih. Nah, tapi apakah Coach Bojan ini memang ada pikiran bahwa ingin apa bahasanya, unbeaten ya, tapi tidak diucapkan, hanya mungkin di target seorang pelatih
target pribadi lah. Iya, peluang itu ada, Kak. Musim lalu misalnya ya. Bojan Hodak itu kan sebelumnya Luis Mia 15 pertandingan sampai akhirnya kalah 1-2 dari PSM Makassar. Ketika itu hanya 15 laga beruntun. Kemudian musim kemarin sebenarnya Bojan Hodak punya kans untuk menyamai 15 laga beruntun tidak terkalahkan Luis Mia, tapi di pekan ke-14 kalah dari di pekan ke-15 kalah dari Persik Kediri. Sekarang udah sama. Artinya kalau sekarang sama 15 laga, ketika besok tandang Markas Persis Solo setidaknya tidak kalah, itu sudah rekornya Boyan. Tapi Boyan juga bukan rekor pertama, karena musim lalu Peter Huistra, pelatihnya Borneo FC itu 19 laga beruntun tidak terkalahkan. Ya kan, artinya berarti dia yang masih pegang. Tapi bukan setengah separuh musim ya, dari tengah putaran pertama sampai putaran kedua. Nah, kalau kemudian Boyan bisa melakukan ini sampai selesai putaran pertama 17, itu rekor dia sendiri. Apalagi sampai akhir musim dia akan bisa menjadi salah satu pelatih terbaik di Persib. Bukan mustahil misalnya dibangunin patung seperti Ajat Sudrajat. Bahkan sejarah di Indonesia tanpa terkalahkan kan. Nah, cuma yang menariknya ini, Bang, pasti apakah ini menjadi beban tersendiri bagi pemain? Karena otomatis kan Boboto di media sosial pasti memberikan dukungan semangat yang luar biasa. Nah, ingin juga bahwa jangan sampai tim ini kalah. Nah, ketika meleset ini yang membuat nanti suasana berubah, ya kan? Karena kan tidak gampang, tidak mudah mempertahankan tanpa kekalahan. Apalagi tim-tim lain ini ingin lebih mengalahkan Persib Bandung. Pasti. Semua peserta liga termasuk Persis Solo yang sekarang masih ada di zona degradasi punya ambisi untuk menjadi tim pertama yang mengalahkan Persib gitu kan. Setidaknya ada 2 tim yang punya potensi mengalahkan Persib saat ini adalah Persis Solo dan Bali United. Yang sisa 2 ini. Sisa 2 ini. Sisanya nanti adalah tim-tim yang putaran pertama tidak bisa mengalahkan Persib semua, dan mereka pasti punya ambisi untuk menjadi tim pertama yang mengalahkan Persib Bandung. Nah, ini yang menjadi PR Persib adalah apakah mampu menjaga konsistensi, apalagi sekarang misalnya Dado cedera, ya kan, Rezaldi juga belum pulih dari cedera. Tugas manajemen Persib di bursa transfer ini adalah menambah kekuatan tim agar target back-to-back champion ini bisa terpenuhi dan Persib menjadi bisa mewujudkan gelar juara tanpa harus lewat babak 8 besar, babak 12 besar, babak Championship Series, tapi satu musim penuh dia bisa juara gitu. Nah, yang menarik sepertinya Persib memang tidak kekurangan pemain, Bang. Karena di awal musim itu Persib sudah memilih pemain sesuai kuota, ya kan, dan itu semua mempunyai grade semua, tidak ada itu yang namanya pemain ketika si A tidak main, pemain ini masuk, terus berubah ini permainan. Nah, menurut Abang melihat sejauh ini Persib ada beberapa pemain cedera dan diganti, apakah itu grade-nya sama dengan pemain yang cedera itu, Bang? Ya, sejauh ini grade sama, cuma permasalahannya adalah dia kan cuma tinggal satu penggantinya, misal Rezaldi Hanusa, ada Edo Febriansyah. Kalau Edo Febriansyah cedera juga, kan kita nggak tahu jalannya pertandingannya kan. Persib butuh pelapisnya lagi, karena itu Persib akan membawa kembali Zalnado, ya kan. Kemudian di posisi gelandang bertahan kan ada problem juga dengan absennya Dado, walaupun ada Matia Kojijan di situ, ada Amalis di situ, tapi kan tidak seperti tipikal bermainnya Dado gitu kan. Nah, ini kan yang juga harus dipikirkan oleh Persib, siapa pemain yang mau mau didatangkan. Kabarnya juga Pres Butuan, ya kan, untuk mengisi sayap, karena praktis sayapnya kan sekarang Beckham Putra dengan Ciro Alves, ya kan. Sementara Febri masih cedera, Melson 5 flop, tidak tampil maksimal. Bahkan ada kabar, Kak, Melson 5 ini mau dipinjamkan ke PSM Makassar. Oh, dia senegara sama siapa? Stopper ini? Stopernya PSM. Iya, si Yuran Fernandes. Yuran, sepertinya satu negara itu, Bang. Enggak, kalau yang benderanya sama sih? Apa? Benderanya beda Yuran. Kan Melson ini Iya kan? Kalau apa? Yang biru apa gitu. Itu kalau tidak salah satu negara. Nah, yang menarik, Bang, apakah Kocijan ini sama sekali tidak dimainkan semalam? Betul. Apakah ini putaran kedua? Bisa jadi langsung dilepas bersama Mason 5? Ya, bisa jadi pilihannya adalah dilepas, diganti pemain baru, atau pilihannya komunikasi dengan klub-klub yang butuh Kocijan. Ya kan, bisa ada aja. Seperti Melson 5 kan, ini kan
PSM butuh pemain sisi sayap yang bisa bermain, karena itu kemungkinan Melson 5 akan dipinjamkan ke sana. Seperti halnya waktu itu Persib kelebihan kuota pemain kan Tirone Del Pino dipinjamkan ke Thailand. Sampai akhirnya musim ini balik dan dia bisa membuktikan tumpuan. Nah, yang menarik Kak, Stefano Beltrame nih Kak. Kata kabarnya akan kembali ke Persib, ke Indonesia untuk main. Nah, cuma permasalahannya apakah dia kembali ke Persib ya, dengan kalau misalnya Persib melepas Stefano melepas Melson 5 dan Kocijan, apakah Stefano Beltrame gitu kan. Nah, itu kan yang menarik. Tapi kabar-kabarnya dia tidak kembali ke Persib gitu. Nah, ini kan rumornya gitu kan. Tapi Boboto menginginkan nggak kan gitu kan? Kalau Boboto menginginkan, sudah ada Tirone kan, Pak. Iya, itu kan permasalahannya. Kalau sampai kemudian Tirone yang lagi on fire datang Stefano Beltrame akan jadi masalah. Apakah jadi masalah atau klub ya akan jadi masalah Kak? Karena apa? Karena kan kita kan aturannya bukan semua pemain asing bisa dimainkan, hanya 6. Kan pastinya ada yang harus diistirahatkan. Nah, ketika dia harus diistirahatkan, kan ini akan ada persaingan yang jadi nggak sehat kan? Apalagi dua-duanya adalah pemain bintang. Tirone lagi jadi bintang di Persib dengan jadi top scorer sementara Persib. Stefano Beltrame juga jadi pemain yang musim lalu ya sudah memberikan satu gelar buat Persib. Oke, Boboto, Sadayana ya kan semuanya, apakah Beltrame akan kembali atau Tirone yang jadi tumpuan, jadi andalan Persib, bisa mengangkat Persib menjadi back to back juara bersama David da Silva, Ciro Alves dan pemain lainnya. Kita tunggu sampai selesai penutupan bursa transfer 19 Januari. Oke, sampai di sini teman-teman Boboto, dukung terus tim kesayangan kalian yaitu Persib Bandung ya kan, dengan sportif, atraktif dan Persib Nuain. Dan jangan lupa jaga keselamatan ketika berangkat ke stadion, memakai helm, kemudian surat-surat motor lengkap, dan pesan dari Korlantas Indonesia. Oke, sampai di sini video kita ulas soal Persib Bandung. Sampai ketemu di video selanjutnya bersama selalu duet saya yaitu Bang Akmal Marhali. Gaskan dia. We'll be right back.